Oke pemirsa, di siang hari ini saya akan ngelas evaporator. Ini juga evaporator yang kita baiki kemarin kita las bagian bawahnya, dan ada yang komen lebih baik dibongkar mas seperti itu ya. Iya, ini sudah kita bongkar, masalahnya masih ada lagi bocor yang kita tidak bisa ngelas. Kemarin yang bocornya di sini sudah kita las. Mana ya? Di sini ya. Di sini kemarin bocornya sudah kita las, tapi ada bocor lagi di sini. Ini sering terjadi evaporator itu bocor deket ini ya. Jadi untuk deket di sini ini sangat hati-hati untuk pengelasannya. Masalahnya di sini adalah rawan bocor ya. Jadi nggak mudah ngelas di dekat ini, dekat tembaga di sini. Kalau kita tidak hati-hati bisa patah ini. Kalau sudah patah ini lepas, tentunya kita kesulitan untuk memasangnya lagi ya. Jadi mungkin ya tidak bisa kita pasang lagi apabila ini sudah lepas ya. Tapi kalau saya tetap bisa memasangnya walaupun ini lepas. Tapi supaya tidak lepas sebetulnya ada solusinya. Pokoknya tonton terus video saya hingga selesai seperti apa saya cara pengelasannya, proses pengelasan dekat tembaga di sini ya. Jadi tonton terus video saya hingga selesai. Jadi buat pemirsa semuanya yang sudah mampir di channel Waras Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari saya. Dan setiap harinya saya akan selalu membagikan pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita bagikan. Jadi buat teman-teman bisa tongkrong terus di channel Waras Samarinda, dan di like apabila video ini bermanfaat, dan komen apabila ada pertanyaannya. Alangkah baiknya tonton dulu hingga selesai video ini baru di komen. Jadi di sini langsung saya akan mencari titik kebocorannya. Masalahnya di sini untuk titiknya tidak terlihat sama sekali apabila tidak menggunakan air. Kayaknya ini sudah kelihatan sih, ada hitam mungkin, inilah titiknya. Jadi di sini akan saya review dulu titiknya dari mana. Jadi ada telepon, kita angkat sebentar tadi. Jadi di sini tadi titiknya ada di sini, kayaknya di sini titiknya. Kita akan coba menggunakan angin dulu. Jadi langkah pertama kita pasang pentil dulu di sini. Kita alas dulu.
coba kita pompa dulu. Ini kita bersihkan dulu. Ini banyak oli di dalam di sini. Kita bersihkan dulu. Oli atau air terjebak di dalam di sini. Ada. Jadi kayaknya ini bolongnya bukan satu tempat, ada banyak tempat ini. Kita akan coba cari dulu bolongnya ada di mana. Kita harus bisa memastikan titik bolongnya dulu ada di mana. Kita kasih angin sedikit aja. Nah ini ya, di sini ya. Ini titik bocornya. Sudah ketemu titik bocornya, sekarang langsung kita lakukan penambalan. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita siapkan kawat, atau kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi caranya seperti ini, kita ikat menggunakan kawat bindrat seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak lepas ya. Kita kasih otot itu, kita kasih kekuatan seperti ini lah, supaya dia tidak gerak kemana-mana saat kita las. Dan di sini kita akan coba kasih pipa seperti ini, pipa kapiler ini ya, supaya nanti apabila ada pergerakan dia tidak lepas atau tidak patah. Masalahnya ini mudah banget patahnya apabila kena gerakan. Jadi kita paskan dulu ini, nanti tinggal kita ikat kalau sudah pas posisinya. Kalau nggak pas ya jangan, nanti malah dia nggak membantu nahan, malah dia lepas ya, seperti ini. Langsung kita ikat aja menggunakan bindrat. Jadi tujuannya supaya pipa ini diam, tidak bergerak kemana-mana. Kitanya kita ikat lagi. Jadi usahakan berkali-kali untuk mengikatnya, jangan sekali aja. Ini ya, kita kembalikan lagi ke sini, kita ikat lagi. Kita kembalikan lagi ke sini.
Jadi ini tuh tujuannya buat menahan supaya tidak patah. Kalau misalnya nanti patah ya ini nasib kita ya. Sudah diakali seperti ini masih patah ya nasib kita yang kurang beruntung. Seperti ini caranya, kita ikat seperti ini. Dan sekarang kita bersihkan bagian yang ada titiknya di situ. Kita bersihkan dulu. Jadi kita bersihkan permukaannya di sini yang mau kita las. Jadi kita gunakan pisau atau menggunakan cutter dan lain sebagainya bisa. Di sini saya menggunakan pisau. Seperti ini caranya. Oke, sudah kita bersihkan. Jadi untuk proses pengelasan di sini kita sediakan tempat yang pas ya supaya tidak bergerak, dan posisinya ada di atas ya. Kita cari posisi yang pas supaya posisi lubangnya bisa berada di atas. Kita atur-atur saja sampai dia bisa posisinya di atas. Hanya kita berusaha saja bagaimana supaya posisinya sudah di atas. Ini sudah diam di atas. Setelah posisi diam di atas di sini, bagian lubangnya di sini agak kita tekan sedikit supaya nanti alumininya bisa berhenti di sini ya. Sudah kita tekan, perhatikan seperti apa saya menekannya. Nah seperti ini. Oke ya, sudah fokus. Jadi kita tekan sedikit supaya alumini bisa posisi masuk di dalamnya. Jadi nanti alumininya supaya tidak lari kemana kemari ya. Dan ini saya alumini pun juga sisa segini, sisanya pendek banget. Sekarang langsung kita proses pengelasan. Kita nyalakan dulu blender. Oke, masih ada yang belum kita pasang pengaman. Jadi di sini bagian pipanya di sini kita pasangkan kain basah atau tisu basah atau menggunakan kapas dibasahi seperti ini, seperti yang saya praktekkan di sini. Dan di sini saya menaruh kain basah ya di sini ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi putus pada sambungan di sini. Masalahnya ini kalau kena panas tinggi maka ini sambungan bisa putus. Apabila sudah putus kita susah untuk mengembalikan lagi. Jadi pengelasannya mungkin lebih banyak kita membutuhkan aluplatinumnya. Jadi kita hati-hati sebelum kita melakukan pengelasan. Kita nyalakan lagi blendernya. Apinya nggak usah terlalu gede, kecil aja. Ini aja cukup. Kecilin sedikit kalau masih bisa kecilin. Kalau kecil itu rawan meledak. Sekarang langsung proses pengelasan. Susahnya panas ya, masalahnya ini alumini pendek banget. Kita coba jepit menggunakan tang aja.
susah ya, apalagi kalau sudah dia kena kotoran itu susah, harus kita bersihkan lagi. Jadi untuk mengelas ini tidak semudah yang kita lihat, jadi kita juga perlu perjuangan. Kita bersihkan lagi. Jadi kalau sudah buraknya dulu yang masuk, dia tidak mau, harusnya alumininya dulu baru buraknya yang masuk. Kita coba lagi. Masalahnya ini walaupun pengelas senior, jadi untuk mengelas ini juga pasti dihantui dengan rasa takut ya. Maksudnya takutnya kalau bolong. Kita coba lagi. Alhamdulillah. Ya, alumininya sudah masuk, cuman dia juga belum bisa nutup. Ini yang bikin susah. Tak atur dulu apinya, kok kayaknya enggak stabil. Ini ya, ini sebetulnya sudah kadang lubang kecil pun bisa jadi gede ya. Alhamdulillah nutup ya, dia langsung nutup. Cuman perjuangannya ya cukup lumayan, kita dihantui dengan rasa-rasa sedikit takut. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba lagi, kita isi angin lagi, kita dinginkan dulu. Oke, sudah dingin kayaknya, karena di sini kita kasih kain basah di sini. Langsung kita coba angin ya, isi angin, mudah-mudahan ya bisa ya. Kita pasang pentilnya lagi. Kayaknya masih ada bocor lagi. Kayaknya dia muncul bocor di sebelahnya lagi, cuman titiknya ini nggak jelas juga.
kita harus tahu pasti titiknya ada di mana saja. Apakah satu tempat saja yang bocor, apakah ada titik yang lain. Kita harus bisa menentukan titik kebocoran di titik yang mana. Apakah masih di tempat sebelumnya atau kita coba di dalam air. Kita nyalakan flashnya dulu. Ini airnya juga nggak bisa kerendam ini. Oh ya, yang besar ya. Jadi cuma satu titik aja bocornya. Jadi kita ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan sekali lagi beres ya, tapi juga jangan lupa kita bersihkan lagi sebelum kita melakukan pembakarannya. Dari sini memang di sini tuh titiknya banyak, titik bocornya. Jadi awalnya ketutup seperti ini ya. Ini nanti tutupnya kita buang saja, masalahnya tutup seperti ini bisa mengakibatkan bocor. Kita kupas saja ini, takutnya nanti ada bocor lagi di sini. Jadi supaya nanti apabila ada bocor lagi kita bisa mengetahui. Jadi kemarin itu saya kesulitan mencari bocor itu karena bocornya di dalam di sini, jadi saya kesulitan banget untuk mencarinya. Tapi sekarang akhirnya ketemu juga bocornya di dalam bungkus ini. Ini nggak tahu ini, mungkin untuk pengaman ya supaya tidak bocor atau gimana ini, tapi malah bocor ini. Ada ininya, ada kulitnya seperti ini. Susah juga kalau mau kita buka ini, tangan kita licin kena sabun. Jadi langsung kita kupas saja ini. Aduh. Ini tangnya juga nggak bisa diajak kerjasama ini, lengket. Nah sudah kita kupas, takutnya nanti ada bocor lagi di dalam di sini, jadi kita buang saja bungkusnya, biarkan posisi seperti ini saja. Jadi di sini saya akan mengulang lagi, alas sekali lagi, mudah-mudahan setelah ini nanti berhasil. Jadi kita susahnya apabila kita menemukan bocor di sini, ini lebih susah untuk proses pengelasannya. Jadi kita harus bersabar dan kita harus membersihkan di permukaannya di sini. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah ini nanti kita rendam di dalam air yang penuh ya. Jadi supaya kita nanti apabila ada bocor di tengah di sini semuanya bisa terlihat dengan jelas. Jadi kalau kita hanya menggunakan sabun kita tidak bisa mendeteksi di mana ada bocor. Jadi kita harus menggunakan air yang banyak untuk mendeteksi kebocorannya. Oke, kita atur seperti ini saja. Sekarang kita lakukan pengelasan untuk berikutnya. Jadi tinggal segini almini saya, cuman stok di dalam masih banyak ya, nggak banyak tapi pokoknya masih ada lah.
kita lakukan pengelasan yang kedua kalinya. Mudah-mudahan berhasil yang kedua kalinya. Jadi buat pemirsa semuanya, untuk pengelasan ini tidak mudah ya. Jadi apabila buat rekan-rekan semuanya mengalami gagal berkali-kali, saya pun juga berkali-kali untuk proses pengelasan ini. Kadang apabila kok ada orang posting sekali jadi, itu ya hanya kebetulan ya. Saya sendiri kadang sekali langsung jadi, kadang juga sampai 2 kali 3 kali, kadang sampai 4 kali juga. Jadi untuk proses pengelasan alumini ini memang tidak mudah. Jadi buat pemirsa semuanya harus bersabar saja apabila menghadapi masalah seperti ini. Oke, jangan lupa kita pasangkan seperti tadi yang kita pasangkan, itu kita pasangkan kain basah di sini, atau kita pasangkan kapas atau tisu basah bisa, supaya tidak terjadi putus di bagian di sininya. Masalahnya ini pengalaman saya berkali-kali ya, masalahnya saya tahu. Jadi ini bisa diatasi seperti ini caranya. Oke, kita lakukan pengelasan lagi, kita nyalakan lagi. Di sini saya tidak ada korek, jadi saya menggunakan blender las juga untuk menyalakan apinya. Oke, kita lakukan penyolderan untuk selanjutnya. Jangan terlalu dekat. Alhamdulillah. Jadi apabila panasnya pas ya, jadi sekali tempel itu dia langsung merata seperti ini. Hasilnya sangat-sangat bagus ya. Jadi dia langsung merata seperti ini teman-teman. Perhatikan hasilnya sangat-sangat bagus. Jadi ini dengan mendapatkan panas yang pas, jadi hasilnya seperti ini. Jadi bagus ya, rata hasilnya. Jadi sekali tempel dia langsung merata sendiri. Oke, sekarang berikutnya kita dinginkan dulu. Kita tes lagi. Mudah-mudahan berhasil ya. Jadi alumininya sampai melebar sampai ke belakangnya di sini. Melebar sampai ke sini. Oke. Kita pasangkan pentilnya lagi. Sekarang kita isi angin lagi. Apakah masih ada desisan? Kayaknya ini sudah berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Oke ya, sudah berhasil ya. Kayaknya sudah tidak ada bocor. Jadi untuk berikutnya kita akan rendam di dalam air, tapi ini perlu air banyak. Cuman ini lagi mati air, jadi tidak ada air ya. Kita usahakan supaya bisa merendam evaporator ini. Oke pemirsa, seperti ini ya caranya ya. Jadi kita rendam di dalam air seperti ini. Lalu coba kita kasih anginnya. Kita tutup dulu di sini. Masalahnya di sini memang sengaja tidak saya tutup. Kita perhatikan semuanya ya, apakah masih ada gelembung seperti ini caranya.
Ya. Oh, masih ada ini ya. Ini kalau kita cek menggunakan sabun, dia tidak ada sudah. Tapi kita cek menggunakan air ya. Ini masih ada bocor lembut, masih tepat di dekat pipa tembaga atau di sebelahnya yang kita las tadi. Jadi kita sambil perhatikan di daerah yang lain, apakah di daerah lainnya ada yang bocor. Jadi ini apabila tidak kita rendam seperti ini, tentunya kita tidak mengetahui bocornya ada di mana. Ini ya bocornya ya. Masih ada bocor halus. Jadi bocornya masih di dekat terus setelah ini kita angkat saja. Kita akan memperhatikan bocor yang di tempat lainnya. Seperti ini kita ganti, posisikan seperti ini. Apakah masih ada bocor di sekitar ini? Dan saya pun melihat gelembung ya. Perhatikan, saya melihat gelembung lagi di sini. Ya, di sini ada bocor lagi di sini. Tepat di dekatnya yang pernah kita las di sini ya. Kita tandai di sini. Kita matikan dulu anginnya. Kita buang dulu anginnya. Sudah kita buang. Jadi tepat di sini sudah pernah kita las di sini. Kemarin kita las ya. Di sini. Jadi bocornya kayaknya di sebelahnya di sini. Kita cari saja titiknya ada di mana. Kita harus tahu titik persisnya ada di mana. Nah, ini kita robek saja seperti ini, nggak apa-apa. Kita cari dulu titiknya di sini ya. Kalau nggak ketemu, kita isi angin lagi. Kita isi angin lagi, lalu kita rendam lagi supaya kita tahu titiknya. Kita isi angin lagi. Oke. Saya sudah melihat titiknya. Jadi bolongnya di sini kecil banget. Langsung kita tandai. Nandai nggak di dalam air, kita tidak bisa mendeteksi bocornya ada di mana. Jadi langsung kita kerok menggunakan pisau. Sini titiknya sudah jelas. Dan sekarang yang di sini tadi juga kita tandai. Maksudnya kalau tidak kita tandai, kita tidak tahu bocornya ada di mana. Kita tandai lagi di sini. Di sini titiknya. Jadi nandainya harus di dalam air ya. Oke, sudah kita tandai. Sekarang kita tutup anginnya, kompresornya, lalu kita buang anginnya. Sekarang kita lakukan pengelasan. Dan ini dilakukan bisa berkali-kali. Yep, apabila nanti setelah kita las terjadi masih ada bolong lagi, seperti itu tadi cara penanganannya. Oke, seperti itu tadi pemirsa untuk proses pengelasan evaporator yang dekat dekat tembaganya. Jadi kita ikat seperti ini, dan ini masih kita lanjutkan untuk proses pengelasan. Masalahnya nanti kalau kita videokan semuanya, tentunya video ini tidak selesai.
mungkin kasihan yang menonton, nanti yang menonton mungkin menunggu berjam-jam ya. Jadi pokoknya intinya cara proses pengelasannya seperti itu tadi. Kita ikat seperti ini supaya terus kita kasih kain basah atau kita kasih tisu basah, harus kita basahi menggunakan air ya, atau menggunakan kapas ya. Biasanya saya menggunakan kapas, cuman ini kapas stok kapasnya lagi habis, jadi kita menggunakan kain ya, kain seadanya. Yang penting bisa kita taruh di sini ya, kita ikat di sini lalu kita basahi seperti itu. Jadi apabila tidak dilakukan seperti itu, biasanya sering terjadi patah atau putus ya. Jadi apabila sudah putus maka kita susah untuk mengembalikannya. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video ini, karena ini durasinya juga apabila kita rekam hingga selesai durasinya semakin panjang, jadi cukup sampai di sini dulu. Yang penting buat pemirsa semuanya tahu bagaimana cara mengatasi, cara pengelasannya seperti itu tadi, dan bagaimana proses pengelasan 1 kali apa 2 kali ya. Jadi ya kalau menurut saya ya sampai rapat seperti itu. Untuk 1 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali pun tetap kita alas apabila belum rapat ya. Masalah pengelasan ini tidak mudah, jadi tidak semua orang pun bisa untuk melakukan ini. Jadi walaupun teknisi pun masih banyak yang belum bisa untuk mengelas ini. Jadi ya apabila buat pemirsa semuanya mau belajar pastinya bisa. Saya sendiri juga tidak bisa karena saya rajin belajar setiap harinya, kita langsung belajar terus akhirnya kita juga bisa ya. Dan mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Waro Samarinda. Jangan lupa dukung terus channel Waro Samarinda dengan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan kan info-info terbaru dari saya. Dan like apabila video ini bermanfaat, dan komen apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu dan saya akhiri. Selamat menonton video berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu, saya tutup. Terima kasih.